تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير بريته صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, sebuah kesempatan yang baik antara maghrib dan isya ini kita duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala menunggu salat isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, sebagai sebab yang mengangkat derajat kita dan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerangi hati-hati kita semua dengan cahaya keislaman dan sunnah, dan menguatkan kita di kehidupan dunia pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pembahasan kita adalah 3 sumber segala akhlak yang mulia. Dan ini berasal dari sebuah hadits yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianggap oleh sebagian ulama sebagai hadits-hadits yang merupakan tumpuan pondasi Islam. Haditsnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam kitab Al-Jami' dari 2 orang sahabat, dari Abu Dar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu Al-Ghifari, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Keduanya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Rasulullah bersabda, "Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah perbuatan kejelekan dengan melakukan perbuatan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Dan berinteraksilah dengan manusia, bergaullah dengan mereka dengan akhlak yang baik." Ini hadits ada 3 hal di dalamnya. Kelihatannya ringkas, tapi hadits ini mengumpulkan pondasi akhlak yang mulia. Dan hadits ini mengumpulkan seluruh hak-hak yang wajib kita tunaikan. Di dalamnya ada hal yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah akhlak yang paling besar. Ini adalah akhlak yang paling besar. Bagaimana kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada hak-hak yang terkait dengan sesama manusia. Itu 2. Adapun yang terkait dengan hak Allah itu di potongan hadits yang pertama. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada.
Adapun yang terkait dengan hak kaum mukminin, maka ada dibagi di sini menjadi dua. Ada akhlak terkait dengan diri sendiri, dan ada akhlak terkait dengan orang lain. Yang terkait dengan diri sendiri itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau ada yang berbuat kejelekan atau dia berbuat kejelekan, maka ikuti dengan perbuatan baik. Perbuatan baik ini akan menghapuskan kejelekan. Dan yang terkait dengan hak kaum mukminin, bergaullah dengan mereka bersama atau berupa akhlak yang mulia. Jadi hadits ini mengandung 3 hal yang di dalamnya semuanya menunjukkan akhlak yang mulia yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mensifatkan nabinya di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Dan di dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semenjak kecilnya beliau sudah dididik oleh Allah dengan akhlak-akhlak yang agung. Pembawaan dari kecil. Makanya sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi, beliau sudah digelari oleh manusia dengan gelar apa? Al-Amin, orang yang terpercaya. Ini akhlak mulia pembawaan beliau. Siapapun yang ketemu dengan beliau, pernah melihatnya, berbicara dengannya sebelum beliau menjadi Rasul, semuanya akan tahu bahwa beliau adalah seorang yang terpercaya. Tidak ada amanah di sisi Rasulullah yang dikhianati atau ditelantarkan. Makanya digelari sebagai Al-Amin. Sebagaimana orang-orang Arab dahulu itu punya kebiasaan, kalau dia punya anak kecil, anak kecilnya itu tidak hidup bersama orang tuanya, tapi dibawa ke perkampungan yang memiliki akhlak yang agung di sana. Jadi bawa ke perkampungan. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Iya. Karena itu tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam punya akhlak yang jelek. Walaupun hal tersebut semasa kecilnya sebelum beliau diutus sebagai seorang rasul. Bersamaan dengan akhlak yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menambah beliau dengan akhlak-akhlak yang lain, sehingga sempurnalah akhlak itu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah beliau manusia yang paling baik akhlaknya di antara seluruh makhluk yang pernah menginjak bumi ini. Dan itu termasuk keistimewaan kita umat Islam di dalam hal ini. Karena akhlak yang mulia itu, siapa yang bersifat dengannya, itu adalah pintu kebaikan yang sangat besar sekali. Karena itu datang di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu semuanya di dalam akhlak yang mulia. Jadi kebaikan, kalau bertanya kebaikan, semuanya berada di mana? Di dalam akhlak yang mulia. Kalau ingin kebajikan, apa saja, cari akhlak yang mulia. Iya. Itulah akhlak terkait dengan Allah, akhlak terkait dengan diri sendiri, akhlak terkait dengan
sesama manusia. Semuanya diatur. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa seorang hamba diangkat derajatnya oleh Allah, diberi dari keutamaan itu melebihi orang yang biasa salat dan orang yang biasa salat malam dan berpuasa di siang hari dengan akhlak yang mulia. Iya, sampai melebihi dari derajat itu. Makanya jangan menyangka bahwa kebaikan, kita mau memperbanyak amalan, memperbanyak ketaatan. Bagaimana caranya? Saya banyak sholat malam. Kita lakukan sholat sunnah semuanya. Saya banyak melakukan puasa sunnah. Betul, itu amalan ketaatan. Tapi jangan menyangka pulang ke rumah dalam keadaan tersenyum kepada keluarga, berbuat baik kepada anak dan istri, memenuhi keperluan mereka, ketemu dengan saudara kita di jalan, kita memberi salam, tersenyum dengan saudara, berbuat baik kepada tetangga, menyambung silaturahmi. Jangan dianggap bahwa akhlak-akhlak yang seperti ini bukan lahan ketaatan. Ingat, sebagian dari akhlak yang mulia itu lebih tinggi derajatnya daripada puasa sunnah dan sholat sunnah. Dengan akhlak yang mulia tersebut, bahkan di timbangan akhlak yang mulia itu lebih berat di timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sejumlah amalan. Kalau kita berbicara tentang timbangan-timbangan kebaikan, amalan-amalan kita, iya, dan itulah yang harusnya selalu kita pikirkan. Kita ini akan kembali kepada Allah, akan datang nanti hari hisab, akan ditimbang antara kebaikan dan kejelekan kita. Kalau timbangan kita ringan, apa yang kita harapkan? Makanya subhanallah, dibukakan untuk kita pintu-pintu ketaatan, pintu-pintu ibadah di dalam akhlak yang mulia ini. Karena itu perhatikan 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Ringkas, tetapi mencakup segala hal yang bisa membawa kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Apa itu takwa? Ini kalimat sering kita dengarkan. Apa itu takwa? Takwa dari kata al-wiqayah. Dari kata al-wiqayah, artinya pemisah yang menghalangi. Dengan takwa itu seakan-akan seseorang membuat antara dirinya dan api neraka ada pemisah yang memisahkan. Dengan takwa seakan-akan antara dirinya dan kemurkaan Allah ada penghalang yang menjauhkan antara keduanya. Itulah yang disebut dengan takwa. Di dalam mendefinisikan takwa, sebagian ulama berkata bahwa takwa itu anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, engkau mengharap pahala dari Allah. Wa tatruka ma'siyat Allah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan takwa adalah engkau meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Engkau tinggalkan maksiat karena takut kepada Allah. Apa maksudnya di atas cahaya dari Allah? Maksudnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa kesimpulannya di definisi ini dikatakan bahwa melakukan segala ketaatan dan meninggalkan segala larangan. Dia lakukan ketaatan itu karena mengharap pahala dari Allah, dan dia tinggalkan larangan itu karena takut dari siksaan Allah. Itulah yang disebut dengan takwa. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apa itu takwa?
Kata beliau, takwa adalah al-khawfu minal jalil. Kamu takut kepada Allah yang maha agung. Wal isti'dadu liyaumir rahil. Dan kamu bersiap untuk menyambut hari perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika membaca ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Apa artinya sebenar-benar takwa? Kata Ibnu Mas'ud, ayyuta'a fala yu'sa, wa yudhkar fala yunsa, wa yushkar fala yukfar. Takwa itu, sebenar-benar takwa adalah taat kepada Allah, jangan bermaksiat kepadanya. Selalu berzikir, mengingat Allah, jangan pernah melupakannya. Dan selalu bersyukur terhadap segala nikmat Allah, jangan pernah kafir terhadap nikmat apapun. Inilah yang disebut oleh Ibnu Mas'ud dengan ketakwaan, sebenar-benar ketakwaan. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Iya. Kalau kita sudah mengetahui definisi takwa ini, bagaimana takwa tersebut, maka perhatikanlah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca hadits-hadits seperti ini mengandung perintah bagi seorang muslim dan muslimah, itu harusnya dia bayangkan Nabi berdiri di depannya. Dia panggil namanya. Kamu Muhammad, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Bayangkan Nabi yang berbicara seperti itu kepada kita. Kira-kira bagaimana? Hah? Kita dengar atau tidak? Iya, kita ingat pesannya. Harusnya kita ingat sepanjang kita hidup. Itu sebenarnya wejangan Nabi itu untuk setiap orang dari umatnya. Jadi kalau ada hadits dibaca, jangan selalu berpikir, oh ini hadits untuk orang lain. Ya, pertama kita anggap dulu diri kita. Hadits ini diperuntukkan untuk kita. Kalau kita selalu membayangkan seperti itu, maka itu insyaallah ta'ala akan membuat hadits-hadits itu lebih agung dan lebih besar kedudukannya di dalam hati. Iya. Maka Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa kepada Allah. Dalam keadaan sendiri, dalam keadaan di keramaian, dalam keadaan mukim, dalam keadaan perjalanan, di tengah keluarga maupun di tengah kawan-kawan. Sebagai seorang yang memiliki kedudukan atau sebagai orang yang biasa, di kondisi apapun, di keadaan apapun, di tempat apapun, bertakwalah kepada Allah. Itu kunci keselamatan. Karena takwa ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk yang terdahulu maupun yang akan datang. Dan kita umat Islam, umat yang paling terakhir, kita juga diberi wasiat oleh Allah untuk selalu bertakwa. Allah berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh kami telah berwasiat kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian wahai umat Islam, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah, meninggalkan segala larangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya berbagai kebaikan. Di dalam Al-Quran itu ada sebagian ulama yang menulis buku di masa sekarang, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
Beliau menulis buku judulnya Fawaidut Taqwa, manfaat-manfaat takwa. Beliau sebutkan 100 manfaat takwa dari ayat-ayat Al-Quran saja. Hanya dari mana? Ayat-ayat Al-Quran. 100 manfaat takwa. Di antara manfaat takwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, maka pasti Allah akan memberi untuk kalian 2 bahagian dari rahmatnya. Siapa yang ingin selalu dirahmati oleh Allah, maka perhatikan diri di atas ketakwaan. Semakin seorang itu berada di atas ketakwaan, maka rahmat Allah akan semakin selalu bersamanya. Diberi 2 bahagian dari rahmat, bukan sembarangan. Bagaimana perhatian Allah kepadanya. Kemudian dia diberi cahaya, berjalan dengan cahaya tersebut. Manusia dalam kegelapan, dia ada cahaya meneranginya. Dia bisa melihat jalan itu. Itulah orang yang bertakwa. Dengan ketakwaannya, dia bisa memiliki banyak solusi. Ada jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dia lalui. Karena itu di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Iya. Takwa itu cahaya. Ada masalah apa saja bisa diselesaikan dengan ketakwaan. Kemudian yang ketiga, wa yaghfir lakum, dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Itu sebab pengampunan dosa. Sebab pengampunan dosa. Semakin seorang itu menjalankan apa yang diperintah, semakin gigih dia meninggalkan apa yang dilarang, maka itu adalah sebab pengampunan untuknya. Hal yang menggugurkan dosa-dosanya. Makanya wajar kalau Nabi berkata, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iya. Ketakwaan kepada Allah itu penting dimanapun kita berada. Karena diri ini perlu rahmat Allah dimanapun dia berada. Dan kita ini memijak bumi. Ada tanah yang kita pijak. Ini negeri yang kita pijak adalah negeri kaum muslimin hidup di dalamnya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka akan turun kebaikan juga di negeri yang kita pijak. Iya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna lahum barakatim minas sama'i wal ard." Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Berkah-berkah dari mana? Langit dan bumi. Itu dengan takwa. Dengan takwa, seseorang akan meraih derajat kewalian. Ya. Derajat apa? Kewalian. Wali di sisi Allah. Ya, jangan ada yang menyangka wali itu keturunan. Kalau dia keturunan begini, punya nasab begini, maka dia adalah wali. Itu tidak ada hitungannya di dalam syariat. Bahkan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi berkata, keluarga fulan ada hubungan kerabat dengan Nabi. Itu bukan waliku, kata Nabi. Wali saya adalah al-muttaqun. Waliku, kata Nabi, orang-orang yang bertakwa.
mau menyambung kerabat dengan Nabi, jalurnya adalah jalur takwa. Jalur takwa. Karena itu dengan takwa ini seorang dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dengan takwa seorang menyeraih derajat kewalian. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut terhadap mereka dan tidak ada pula rasa khawatir. Siapa wali-wali Allah ini? Orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Sebutkan syaratnya, keimanan dan apa? Ketakwaan. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah, dia adalah wali Allah. Dia adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari syarat orang yang bertakwa, dia tidak pernah jatuh di dalam dosa. Jadi jangan berkata wali itu ini sudah kebal dosa atau sudah apa? Maksum dari dosa. Itu tidak ada ceritanya seperti itu. Iya, para nabi saja ada melakukan kesalahan. Iya. Karena itu di hari kiamat Nabi Adam hanya menyebut kesalahan yang pernah dia lakukan ketika diminta oleh manusia supaya memohon kepada Allah, hisab disegerakan. Nabi Adam berkata, saya pernah berbuat dosa. Maka hari ini saya hanya memikirkan diriku, diriku, dan diriku. Pergi kalian kepada Nabi Nuh. Jelas ya? Baik. Apalagi manusia. Kita, orang yang berbuat dosa siang dan malam. Banyak kekeliruan dan kesalahan. Iya. Karena itu, wali-wali itu bukan dari syaratnya dia tidak pernah jatuh di dalam dosa. Tapi wali itu adalah siapa yang kalau dia jatuh di dalam dosa, dia segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tobat itu pintu ibadah yang lain. Bentuk dari ketakwaan juga. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, kalau mereka kena gangguan syaitan, akhirnya jatuh dalam dosa, jatuh dalam kekeliruan, mereka segera mengingat. Itu keistimewaan takwanya. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang beriman itu apabila dia melakukan kekejian atau menzalimi diri mereka, mereka segera mengingat Allah, lalu segera beristighfar. Itu orang yang bertakwa. Kalau diganggu oleh syaitan, dia segera mengingat. Nah, begitu dia mengingat, faidahum mubsirun. Itu yang membedakan. Ketakwaan itu ketika dia jatuh dalam kekeliruan, setelahnya membuat dia semakin tajam pandangannya. Oh, saya sudah pernah jatuh di sini, di lubang ini. Syaitan pernah menjerat saya di sini. Saya nggak mau jatuh di sini lagi. Itu sifatnya orang yang bertakwa. Karena itu dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuldagul mu'min bi juhrin wahidin marratain." Seorang mukmin itu tidaklah terjatuh di dalam lubang binatang buas sebanyak 2 kali. 1 kali saja. Sudah pernah lewat sebuah jalan, ada lubang binatang buas di situ, nah dia sudah tahu ini ada lubang di situ. Dia hati-hati. Itu ketakwaan. Iya. Dan bagaimana indahnya takwa tersebut. Dengan takwa itu seseorang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengan takwa itu dia akan membuat hidupnya semakin nikmat. Dan dengan ketakwaan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkannya pada hari kiamat. Ingat, ada sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Sumpah ini berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk seluruh makhluk, termasuk para nabi dan para rasul. Allah bersumpah
Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka jahanam. Itu adalah ketentuan yang sudah dipastikan oleh Allah, tidak akan berubah. Jadi setiap dari kita ini, bahkan para nabi dan para rasul, itu akan mendatangi neraka jahanam. Mendatangi untuk apa? Iya. Di neraka jahanam itu, di punggungnya dihamparkan jembatan. Dihamparkan jembatan, as-sirat. Jembatannya ini lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut, sangat licin. Di tengahnya ada rintangan-rintangan seperti jangkar-jangkar yang menyambar itu. Ya, yang lolos setelahnya adalah sorga. Yang melewati jembatan setelahnya adalah sorga. Yang tidak melewatinya, di bawahnya adalah neraka jahanam. Jadi yang mau ke sorga semuanya lewat neraka. Itu sumpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin muncul pertanyaan, loh, kenapa penduduk sorga melihat neraka juga? Jawabannya itu kesempurnaan nikmat namanya. Jelas ya? Jadi sudah pernah lihat neraka. Setelah masuk surga, betul-betul dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah selamatkan saya dari neraka. Yang sangat dahsyat itu. Dan saya sudah dimuliakan dengan surga. Jadi nikmatnya menjadi apa? Kesyukurannya semakin bertambah. Iya. Sumpah Allah, semuanya akan mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka. Siapa yang selamat? Allah terangkan di kelanjutan ayat. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami akan selamatkan orang yang bertakwa. Cuma satu yang selamat. Orang yang bertakwa saja. Yang tidak memiliki ketakwaan, tidak masuk di dalam golongan orang yang bertakwa, adalah golongan yang kedua. Wa nadharud dhalimina fiha jithiya. Dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim jatuh di dalam neraka itu dalam keadaan berlutut. Waliyadzubillah. Baik, berbicara tentang keutamaan takwa, ini banyak sekali. Dan takwa yang paling pokok kepada Allah, akhlak kita kepada Allah, dan itu adalah hak Allah terhadap setiap hamba. Haqqullahi 'alal ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hamba-hamba adalah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu namanya harga mati. Tidak berubah. Hak Allah. Siapa yang berbuat kesyirikan sedikit saja, maka dia menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan untuknya surga, tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Karena itu ada yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Iya. Lewat satu kampung, ada dua orang lewat satu kampung. Kampung ini punya berhala. Boleh lewat kalau ada kurban untuk berhalanya. Orang yang bertauhid lewat. Dia berkata, penduduk kampung bilang harus berkurban. Kata orang yang bertauhid, saya tidak punya duit dan saya tidak akan berkurban menyembelih untuk siapapun kecuali hanya untuk Allah. Maka dia pun dibunuh. Masuk surga gara-gara seekor lalat. Tapi kebalikannya, dia lewat, penduduk kampung berkata harus menyembelih walaupun seekor lalat. Dia ambil seekor lalat, dia sembelih. Dia masuk neraka gara-gara seekor lalat. Jangan berkata, kan cuma seekor lalat. Disitulah takwa namanya. La tamdurul ila sigharil ma'siyah, undur ila man asait.
Jangan kamu lihat kepada kecilnya maksiat, tapi lihat kamu itu bermaksiat kepada siapa. Kepada Allah kamu bermaksiat. Apalagi kesyirikan, itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ridha diberikan kepada siapapun. Makanya kalau ada yang berdoa kepada Nabi sekalipun, dia datang ke Madinah, terus dia berdoa, ya Rasulullah, mudahkan saya di urusan kehidupan dunia saya. Maka itu musyrik, keluar dari Islam, kekal di neraka. Walaupun dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sama dengan makhluk yang lainnya, tidak ada hak di situ. Itu adalah hak murni Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan masalah sederhana, karena itu di banyak ayat Al-Quran, ketika datang penjelasan takwa, itu ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir dengan makna tauhid, dengan makna mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan memurnikan ibadah kepadanya. Maka ini hak yang paling besar, akhlak yang paling agung yang hendaknya kita berakhlak kepada Allah di dalam hal tersebut. Dan orang yang paling baik akhlaknya kepada Allah itu adalah orang yang paling memahami agama. Dan orang yang paling memahami tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan kejelekan dengan perbuatan baik, maka kebaikan ini akan menghapus kejelekan. Iya. Kalau seorang berbuat kekeliruan, berbuat dosa, bagaimana cara dia menghapus dosa-dosanya? Caranya dengan dia berbuat baik. Itu salah satu cara menggugurkan dosa. Karena itu datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, saya berbuat dosa. Saya mencium seorang perempuan yang bukan mahramku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Maka turunlah ayat Al-Quran. Iya. Turun ayat Al-Quran. Aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Tegakkanlah salat di dua ujung siang. Maksudnya salat subuh, salat duhur dan salat asar. Dan di waktu di malam hari. Maksudnya salat maghrib dan salat isya. Tegakkanlah salat di dua ujung siang dan di malam hari. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Iya. Karena itu bagi siapa yang ingin bertobat, dia pernah berbuat kekeliruan, kejelekan, dia ikuti dengan perbuatan yang baik. Dia berbuat dari amalan-amalan yang baik. Iya. Dia pernah mengambil hak orang, maka dikembalikan hak itu kepada pemiliknya. Pemiliknya dia tidak temukan lagi, maka dia memberi hal yang sama kepada manusia, dia sedekahkan. Agar supaya itu bisa menjadi kebaikan untuk orang tersebut dan kebaikan untuk dia nanti di pengadilan Allah di hari kiamat. Ada pengadilan Allah. Setelah jembatan itu tadi saya sebut, ada lagi namanya qantarah. Ada jembatan lagi setelahnya. Jembatan ini, disitulah terjadi qisas. Jadi penduduk surga ini sudah lewat jembatan neraka kan, artinya dia ke surga harusnya. Qantarah ini di situ masih ada qisas lagi. Orang datang dengan pahala kebaikan, dengan sholat, puasa, zakat, tapi dia datang dalam kondisi dia setelah mentolimi si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, memaki si fulan, memukul si fulan. Semuanya yang dia zalimi datang menuntut. Ada yang menuntut, dia bayar kebaikan, bayar. Habis kebaikannya, masih ada yang menuntutnya, diambil dosa orang tersebut, diambil dosanya. Setelah itu dia dilemparkan ke neraka, waliyadzubillah. Ini orang yang merugi. Iya. Makanya berbuat baik, ada kejelekan dilakukan, ikuti dengan berbuat baik. Ustaz, saya pernah dahulu meninggalkan sholat, tapi sekarang saya sudah tobat. Sholat itu nggak bisa diganti, tidak bisa diqadha sholat itu. Untuk menyelesaikannya, caranya bagaimana? Untuk sholat,
Caranya kita memperbanyak dari sholat sunnah. Perbanyak dari sholat sunnah supaya bisa menjadi bekal menutupi kewajiban yang sudah bolong sebelumnya. Iya. Begitu caranya. Maka ini kaidah. Demikian pula terkait dengan hal yang lain. Andai kata ada orang yang berbuat kejelekan kepada kita, maka jangan kita balas dengan perbuatan jelek pula. Kita balas dengan kebaikan. Itu yang paling baiknya. Walaupun ada hak kita membalasnya. Ya, karena Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan perbuatan jelek boleh dibalas dengan kejelekan semisal dengannya. Tetapi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, pahalanya ditanggung oleh Allah. Kalau dia memaafkan lebih hebat. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah perbuatan jelek dengan hal yang baik. Maka orang yang tadinya benci kepada kamu, dia bisa berubah menjadi orang yang sangat menyayangimu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khaliqun nas bi khuluqin hasan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang hasan. Iya, banyak akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ada yang terkait dengan hati, ada yang terkait dengan lisan, ada yang terkait dengan tubuh. Hati misalnya, seorang itu tidak ada kedengkian terhadap siapapun dari kaum muslimin. Itu namanya salamatus sadr, keselamatan hati. Terhadap Nabi dan para sahabat dia sangat cinta. Terhadap kaum muslimin dia tidak ada dendam dengki, ingin kebaikan untuk mereka. Dan terhadap pemerintah pun, walaupun berbuat kezaliman, dia tidak ada dendam, benci di dalam hatinya. Malah dia bersabar mendoakannya. Dan itulah sifatnya orang-orang yang bersih hatinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sejumlah hadits yang sahih, beliau berkata, "Thalathun la yagillu alaihinna qarbun mri'in muslim." Ada 3 perkara yang hati seorang muslim itu tidak akan membawa kedengkian dengan 3 perkara ini. Jadi kalau 3 perkara ini ada pada dia, hatinya itu bersih, tidak ada dengkinya. Apa 3 perkara ini? Kata Nabi, ikhlasul amalu lillah. Yang pertama, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Yang kedua, ta'atu wulatil umur, taat kepada para pemerintah. Dan yang ketiga, luzum jamaatil muslimin, komitmen bersama, kebersamaan kaum muslimin. Kita umat Islam ini dalam sebuah negara dipimpin oleh kepala negara, itu namanya kita berjamaah. Kita berjamaah di hukum syariat. Kalau kita komitmen dengan jamaah, tidak keluar dari jamaah, maka itu tanda bersihnya hati. Iya. Tidak usah berkata, oh saya mengkritik pemerintah, ini saya menghendaki kebaikan untuk kaum muslimin. Tidak, kamu dusta. Karena Rasulullah sudah kabarkan, hati yang tidak ada kedengkian, caranya seperti itu. Iya. Dia pasti taat kepada pemerintah, dan dia pasti apa? Komitmen di dalam kebersamaan kaum muslimin, tidak ingin memecah belah. Andai kata kamu jujur, ingin kebaikan untuk umat, maka kamu tidak berbicara di depan umum, datangi pemerintahnya, nasihati dia secara langsung. Itu baru penasihat namanya. Orang yang menghendaki kebaikan, orang yang bagus hatinya. Maka akhlak yang mulia itu banyak sudutnya. Jangan seorang melihat dari akhlak dia pandai misalnya pada sholatnya, pada bentuk ibadahnya, tetapi lisannya adalah lisan yang membawa kebencian untuk manusia. Berucap kalimat-kalimat yang tidak layak diucapkan kepada manusia. Iya. Kadang seorang tidak berpikir. Ada suatu hikmah yang indah ya. Imam Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah suatu hari dikritik karena beliau ketemu dengan pemerintah, salaman, lalu dia cium tangan pemerintah. Dia cium tangan pemerintah. Orang-orang berkata, kenapa mencium tangan pemerintah? Kata beliau, bagaimana pendapatmu? Kalau saya ketemu dengan orang tua saya, lalu saya cium tangannya, boleh atau tidak? Hah? Kira-kira gimana? Cium tangan orang tua bagus atau tidak? Bagus. Kata beliau, pemerintah ini jasanya terhadap saya lebih banyak daripada orang tua saya. Dia berjasa untuk saya, untuk kamu, dan untuk semua rakyat. Ya, siapa yang lebih berhak saya cium tangannya? Nah, itu akal sehat namanya. Orang yang punya hati bersih, ketulusan dan
kebaikan untuk manusia. Makanya akhlak yang mulia itu sudutnya banyak. Kadang terkait dengan keselamatan hati, kadang terkait dengan lisan, dan kadang terkait dengan anggota tubuh. Terkait dengan anggota tubuh. Maka ini dari makna-makna yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan ini adalah akhir dari pembahasan kita mengkaji 3 sumber akhlak yang mulia ini. Dan ini 3 hal kalau diperhatikan dengan seksama, dan kalau kita jabarkan dengan meluas, itu akan kelihatan seluruh akhlak yang mulia bermuara kepada 3 hal ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, setelah perbuatan kejelekan ikuti dengan perbuatan yang kebaikan, maka kebaikan akan menghapus kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dengan 3 sifat yang agung ini, menjaga kita semua di atas keislaman, mewafatkan kita semua di atas apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah yang mengumpulkan kita di tempat ini dalam suasana ketaatan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita di kehidupan dunia ini di atas kebaikan, dan mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan keutamaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.